Halo semuanya, kembali lagi bersama saya di channel Jazz Nonton. Nah, di video kali ini kita akan membahas sebuah film yang berjudul Ava yang pernah dirilis pada tahun 2020. Tapi sebelum kita lanjut, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalain lonceng notifikasinya agar kalian semua tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Sudah? Oke, let's talk about it. Adegan diawali dengan seorang wanita yang bernama Ava yang sedang berada di perjalanan untuk pergi ke suatu tempat. Sembari menyetir, Ava juga berdandan. Ternyata dia pergi ke bandara untuk menjemput seorang pria bernama Peter. Ava pun menyambutnya dan mempersilahkan Peter untuk masuk ke dalam mobil. Lalu mereka pun pergi ke tempat tujuan Peter. Namun di sana Ava tidak sendirian. Ternyata ada perempuan lain yang bernama Kameli yang terlihat mengikuti mobil Ava dari belakang menggunakan sepeda motor. Di tengah perjalanan, Peter mengajak Ava untuk ngobrol. Ava menyebut namanya sebagai Brandy. Karena kecantikan Ava, Peter menawarkan dia untuk nyet-nyotap. Lalu Ava mengatakan kalau dia akan menepikan mobilnya dan mereka akan minum bersama. Ava kemudian membawa mobilnya ke tengah kebun. Kemudian Ava menghampiri Peter. Namun dia tidak minum dan hanya menemani Peter di kursi belakang. Saat Peter yang menggoda Ava bertanya mengapa seseorang menginginkan dirinya mati. Sembari bertanya, Ava juga menodongkan senjatanya ke arah Peter. Peter menduga seseorang dan berencana menghubungi orang tersebut. Tapi Ava mencegahnya dengan menembak tangan Peter. Peter kemudian memohon untuk tidak dibunuh. Lalu ia mencoba untuk menyelamatkan dirinya dengan menawarkan Ava sejumlah uang berapapun yang dia inginkan. Tetapi kelihatannya Ava di sini tidak tertarik dengan tawaran uang tersebut. Malahan Ava menembak Peter hingga tewas. Di sisi lain, Kameli yang sedari tadi menyadap percakapan mereka berdua, kemudian pergi dari tempat tersebut karena misi sudah diselesaikan. Lalu Ava keluar dari mobil dan menghubungi seseorang yang bernama Duke dan berkata kalau subjek sudah meninggal. Dan di sini kita ketahui bahwa Ava ini adalah seorang algojo dengan cara dibayar, alias agen rahasia pembunuh bayaran untuk sebuah organisasi gelap. Dalam percakapan telepon, Duke mencoba untuk menganalisis keadaan Ava karena dia takut kalau Ava mengalami gangguan psikis dan juga memberikan beberapa nasihat dalam menjalankan sebuah misi. Ava kemudian menaiki pesawat untuk menuju Boston. Sesampainya di Boston, Ava memesan sebuah kamar hotel dan memulai kegiatannya. Lalu ketika mandi, petugas hotel membawakan sebuah bingkisan ke kamarnya. Ava kemudian membuka sebuah box yang ternyata isinya adalah senjata, uang dan paspor yang nantinya ia gunakan untuk misi berikutnya di kota Riyadh, Arab Saudi. Tapi sebelum pergi, Ava menyempatkan dirinya untuk pergi ke sebuah bar yang dimana adiknya bernama Jude sedang menunggu di bar tersebut. Setelah bar tutup, Ava menghampiri adiknya dan lalu mereka berdua pulang dengan berjalan kaki. Di sana Ava bertanya mengenai keluarganya. Lalu Ava menawarkan Jude sebatang rokok. Tapi Jude menolak karena pacarnya Michael tidak menyukai rokok. Mendengar hal itu membuat Ava kaget dan sedikit kecewa karena Michael telah berpacaran dengan adiknya. Jude juga mengutarakan isi hatinya yang kesal dengan Ava karena tidak ada kabar selama 8 tahun terakhir. Jude juga berkata kalau dia akan ke rumah sakit dan mengajak Ava. Tapi Ava malah sedikit kebingungan yang membuat Jude semakin kesal karena Jude sudah mengirim surat ke Ava sejak lama yang memberitahukan kalau ibu mereka jatuh sakit. Dan pada akhirnya Ava pun mengunjungi ibunya yang sedang dirawat. Di sana Ava terlihat canggung dan merasa bersalah karena dia tidak mengetahui kalau ibunya sedang sakit. Ibunya tampak menyindir Ava karena tidak pernah mengunjungi dirinya. Keesokan harinya mereka bertiga sedang berjalan-jalan santai dan berbincang-bincang mengenai ayah mereka yang sudah tiada. Ibunya kemudian menyinggung tentang Michael yang membuat keadaan menjadi canggung. Ibunya bertanya kepada Ava apakah dia sudah menemui Michael. Ava menjawab bahwa dia belum menemuinya. Ibunya kemudian memberikan saran kalau suatu saat Ava bertemu dengan Michael, jangan membahas masalah perasaan. Adegan berlanjut saat Ava yang sudah mendapatkan arahan mengenai target selanjutnya. Dia harus menghabisi seorang jenderal yang bernama Stefan yang mempunyai pengaruh cukup besar. Sehingga rencana kematian dari jenderal ini harus alami bukan karena dibunuh. Sesampainya di lokasi, Ava terlihat sudah bersama dengan targetnya. Stefan kemudian menyuruh bawahannya untuk meninggalkan mereka berdua agar dia dengan bebas merayu Ava. Stefan lalu mengajak Ava untuk ke kamarnya. Setelah berada di dalam, terlihat Stefan sudah tidak memakai baju dan Ava memasukkan sebuah cairan racun melalui kaki Stefan. Namun di tengah itu tiba-tiba saja Ava dipergoki oleh bawahannya Stefan. Terpaksa Ava menggorok leher Stefan dan juga menghabisi ajudannya.
Ava ketahuan karena salah menyebut nama sang jenderal, sehingga para bawahannya curiga dan segera menciduk Ava. Ava mencoba kabur dari kejaran para prajurit, namun karena sudah terlatih untuk membunuh, Ava pun juga berpura-pura menjadi wanita lemah. Dan para tentara itu membawanya ke lobi hotel. Dan di sana Ava melemparkan bom asap dan segera kabur dari hotel itu. Tapi pelariannya tidak berjalan mulus karena dia harus berhadapan dengan tentara bersenjata lengkap dan terpaksa Ava harus menghabisi mereka semua. Setelah pelarian itu, Ava terlihat mengunjungi Duck. Ava bertanya siapa yang bertanggung jawab atas kesalahan informasi itu. Duck langsung berkata bahwa itu salah dirinya dan bukan salah Ava. Ava kemudian bertanya mengapa dia harus menghabisi seseorang. Duck menjawab kalau Ava tidak perlu tahu tentang siapa yang meminta dia untuk menghabisi seorang target. Karena tugasnya bukan untuk mencari alasan kenapa seseorang itu dijadikan target, tetapi hanya menghabisi targetnya tersebut. Sekembalinya di Boston, terlihat seorang pria sedang mengawasi Ava di dalam hotel. Kemudian selanjutnya Ava kembali menjalani kehidupannya dengan normal seperti wanita pada umumnya. Suatu hari ketika di rumah sakit, Ava bertemu dengan Michael. Tampaknya Ava patah hati karena Michael telah berpindah hati kepada adiknya dan meninggalkan Ava. Ava lalu berkata kalau dia senang dengan hubungan Michael dan Jude. Saat berada di kamar di mana ibunya dirawat, Ava terlihat menyibukkan dirinya dengan memperbaiki televisi. Kemudian sang ibu memberi saran kalau sebaiknya Ava, Jude, dan Michael harus pergi makan malam bersama. Yang sudah pasti itu terjadi penolakan karena takutnya malah baku hantam antara kakak dan adik. Ava kemudian terlihat mengunjungi sebuah tempat perkumpulan. Dia menceritakan kisah hidupnya yang kelam bersama ayahnya dahulu. Di sisi lain, Duck menemui seseorang bernama Simon, yang ternyata dia adalah seorang kepala agen yang selama ini memberikan perintah kepada Ava untuk menjalankan misi-misi berbahaya. Simon sedikit kesal karena kali ini Ava tidak menjalankan misinya sesuai rencana. Namun Duck membela Ava dan berkata kalau kejadian di Arab Saudi murni kesalahan Duck. Mendengar hal itu, Simon pun tenang dan mengizinkan Ava untuk istirahat, kemudian Duck pun pergi. Tapi setelah itu Simon berkata kepada anaknya kalau sebenarnya kejadian di Arab Saudi adalah skenario yang telah direncanakan untuk menyingkirkan Ava agar tidak ketahuan oleh Duck kalau itu ulah Simon. Simon melakukan hal tersebut karena nantinya Ava akan menjadi ancaman bagi organisasi. Kemudian Simon menyuruh anaknya untuk menghubungi seseorang agen rahasia untuk menghabisi nyawa Ava. Saat di malam hari Ava yang sedang berolahraga, namun ada seseorang pria membuntutinya yang ternyata itu adalah alien, seorang agen yang disuruh Simon untuk menghabisi Ava. Namun karena Ava sendiri adalah seorang agen rahasia, sudah pasti instingnya juga sangat kuat untuk mengenai ancaman pembunuhan. Dan di saat alien mencoba menusuk Ava dari belakang, dengan sigap Ava melawannya dan baku hantam pun tak terhindarkan. Akhirnya Ava pun berhasil menjatuhkan alien dan segera kabur. Di saat alien yang tengah mencari keberadaan Ava, namun tiba-tiba Ava keluar dari kolam dan menusuk pisau tersebut ke leher alien sehingga ia pun tewas. Ava kemudian membersihkan dirinya dan pergi ke kamar hotelnya. Keesokan paginya Ava mengunjungi Duck sambil menodongkan senjata kepadanya. Ava menceritakan kepada Duck mengenai kejadian tersebut. Ava berkata kalau ada seseorang yang mengincar nyawanya dan Ava menduga kalau Duck lah yang berusaha untuk menghabisi nyawanya. Namun Duck membantah hal tersebut karena jika dia ingin melakukan hal itu maka seharusnya Ava sekarang sudah tidak ada lagi. Duck berkata kalau itu sebenarnya hal yang sangat wajar karena Ava sendiri selalu melanggar protokol. Dan Duck juga berkata kalau dia melindungi Ava dengan memperingatkan Simon agar tidak menyentuh Ava. Duck kemudian menenangkan Ava dan Ava pun menangis karena dia salah menduga. Di malam hari pada akhirnya Ava pun pergi makan malam. Terlihat mereka bertiga satu meja yang sudah tentu Ava akan menjadi nyamuk di antara Jude dan Michael. Ava merasa sedih karena harus melihat orang yang dicintainya bersama dengan adiknya sendiri. Di saat Ava yang sedang tertidur, seseorang mengetuk kamarnya dan dengan sigap Ava menodongkan senjata dan menuju ke pintu. Ternyata itu adalah adiknya. Jude bercerita kalau dia panik karena Michael tidak pulang ke rumah. Jude akhirnya curhat kalau Michael sebenarnya sering tidak pulang. Ava kemudian bertanya kapan Michael mulai berjudi kembali. Dan Jude menjawab kalau Michael tidak pernah berhenti bermain judi. Sebagai kakak yang baik, Ava kemudian menghampiri tempat judi yang dimana Michael sering berada di sana. Di dalam tempat judi, Michael sedang bermain di tempat milik seseorang wanita yang bernama Tony. Ava pun mengajak Michael untuk pergi dari tempat tersebut. Namun Tony tidak setuju dan menyuruh anak buahnya untuk menghabisi Ava.
Tapi karena sudah terlatih, Ava dengan mudah mengajar mereka semua dan juga berencana untuk menghabisi Tony. Tony mengatakan kalau kali ini Michael bisa pergi, tapi tidak tahu kalau besok atau lusa. Ava kemudian bertanya mengenai hutang Michael. Tony menyebut sejumlah hutangnya. Lalu Ava berkata kalau dia akan melunasi semua hutang-hutangnya Michael yang besar itu kepada Tony dalam waktu 3 hari. Tapi bukannya senang, Michael malah marah dengan tindakan yang dilakukan oleh Ava di tempat judi. Michael berkata kalau dia di sana untuk membayar hutang-hutangnya. Mereka lalu berdebat dengan mengungkit masa lalu mereka. Dan di sini Ava mencoba untuk menggoda Michael, tapi dia malah menghindar dan berkata kalau dia sudah menikah. Ava lalu pergi sambil menangis. Sesampainya di kamar hotel, dia kembali dengan kebiasaan lamanya dengan minum minuman alkohol. Namun tidak jadi. Adegan berpindah ketika Doug mengunjungi rumah Simon di pagi hari. Dia mengetahui kalau selama ini Simon ingin menghabisi nyawa Ava dengan menjebaknya dan mengirim agen lain untuk menghabisi Ava. Doug menyuruh Simon untuk mengurungi niatnya untuk menghabisi Ava. Namun Simon menolak hal tersebut, yang lantas membuat Doug marah dan pertengkaran antara mereka pun terjadi. Namun karena kalah umur, Doug pun harus dihajar habis-habisan oleh Simon. Simon mengeluarkan pisaunya dan menancapkannya kepada Doug, yang sehingga membuat Doug bersimbah darah. Adegan selanjutnya terlihat Doug yang sudah dirantai dalam keadaan lemah. Simon juga berkata kalau dia akan pergi ke Boston untuk menyelesaikan Ava dengan tangannya sendiri. Lalu Simon mengeluarkan ponselnya dan merekam dirinya yang menjatuhkan Doug ke danau dengan alat pemberat. Setelah menyelesaikan Doug, Simon pun pergi ke ruangannya dan menghubungi Ava. Awalnya Ava tidak tahu siapa yang menghubunginya itu. Lalu Simon memperkenalkan dirinya yang ternyata adalah murid pertama dari Doug. Simon juga to the point mengatakan kalau dia baru saja menghabisi nyawa Doug karena Ava. Dan dia akan pergi ke Boston untuk mencabut nyawa Ava. Tapi bukannya takut, Ava malah kelihatan biasa saja. Lalu setelah telepon terputus, Simon mengirim sebuah video Doug yang sudah tewas. Ava yang sedih lalu mengunjungi apartemen adiknya, namun yang di sana hanya ada Michael. Tanpa basa-basi, Ava langsung menyosor Michael dan menyuruh ikut bersamanya. Tapi lagi-lagi Michael kembali menyakiti Ava dengan mengatakan kalau Jude sedang hamil. Ava lalu pergi meninggalkan Michael. Dia kemudian pergi ke tempat Tony dan malah membuat keributan di pesta tersebut. Lalu Tony muncul dan menghajar Ava. Bukannya kesakitan, Ava malah curhat mengenai perbuatannya ke Michael dan Jude. Ava juga memberitahu rahasianya kalau dia sebenarnya adalah seorang agen rahasia bayaran. Namun setelah bercerita, Ava kemudian menghajar Tony dan memberikan uangnya untuk melunasi hutang Michael. Lalu Ava berkata jangan pernah mengganggu keluarganya lagi. Sesampainya di kamar hotel, Ava melakukan kebiasaannya yang dulu, yaitu mabuk-mabukan. Dia mengambil sebotol minuman dari dalam kulkas. Terlihat Ava merasa terpuruk karena dia sudah kehilangan seseorang yang dia sayangi, termasuk Doug. Selain itu, dia juga sudah mencoba untuk merusak rumah tangga orang. Ava lalu mengambil senjata dan mencoba untuk membunuh dirinya sendiri. Namun di tengah ingin menyudahi hidup, Ava mendengar suara pintu yang tiba-tiba terbuka. Yang ternyata Simon mencoba masuk ke dalam kamar hotelnya Ava. Simon mengendap-endap mencari Ava, lalu dia mendengar siraman air dari dalam toilet. Namun ketika Simon yang ada di kamar mandi, Ava keluar dari lemari dan langsung membondong Simon dengan tembakan. Tapi karena pengaruh alkohol, tembakan Ava pun meleset. Simon lalu membalas tembakan Ava. Namun karena baku tembak dirasa tidak cukup bagi mereka, lalu mereka berdua melanjutkan dengan baku hantam. Tapi lagi-lagi karena pengaruh alkohol yang sangat kuat, dalam keadaan terluka berat, Ava malah tertawa. Simon semakin kesal dan menghajar Ava. Mereka berdua bertarung sampai menyebabkan luka yang cukup berat bagi Simon dan Ava. Di tengah itu suara sirine polisi terdengar di depan hotel, dan Simon memutuskan untuk pergi meninggalkan Ava dan berjanji kalau mereka akan bertemu lagi dan Simon akan menghabisi Ava. Ava yang tidak tinggal diam mengisi peluru senjatanya dan mengikuti Simon yang berjalan dengan kaki yang pincang, sehingga Ava mengejarnya dengan santai. Hingga di satu titik Simon tidak kuat lagi untuk berjalan. Ava kemudian menodongkan senjata dan Simon pun langsung terjatuh dan tewas. Ava lalu pergi ke apartemen Jude dalam keadaan terluka berat. Dalam pembicaraannya, Ava menyuruh Jude untuk membawa ibu mereka dan Michael ke luar negeri. Ava kemudian memberikan seluruh uang yang dia punya agar mereka bisa bertahan saat di luar negeri nanti. Ava mempercayakan keluarga mereka kepada Jude karena Jude bisa merawat keluarganya yang Ava sendiri tidak pernah bisa lakukan.
Sebelum pergi, Michael juga memberikan Ava sebuah surat, dan Ava pun meninggalkan mereka. Di akhir film terlihat surat tersebut berasal dari Doug. Dan ketika Ava yang sedang berjalan, anaknya Simon mengikutinya dari belakang. Nah, seperti itulah cerita dari film Hava. Coba tuliskan di kolom komentar bagaimana menurut kalian tentang pembahasan kali ini. Dan jika kalian suka, jangan lupa berikan like-nya. Saya Jody Setiawan, thank you for watching video, and until next time.